Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Bersama Saidina. Kali ini kita mau ngasih informasi karena banyak banget yang nanyain apakah CPNS untuk guru itu tetap dibuka di tahun 2021 ini, karena kan banyak banget ya info-info yang beredar bahwa CPNS untuk guru itu nggak dibuka di tahun 2021. Nah, kali ini aku ambil infonya langsung dari BKN, yaitu Badan Kepegawaian Negara, yang mana telah mengeluarkan siaran pers nomor 2 garis miring rilis garis miring BKN garis miring 1 garis miring 2021, yang mana tentang dorong produktivitas birokrasi dalam layanan publik. Pemerintah gulirkan skema PPPK bagi sejumlah jabatan ASN termasuk guru. Jadi aku kasih tahu aja nih, untuk inti dari siaran pers ini sebenarnya bahwa untuk jabatan guru tetap ada pembukaan untuk CPNS. Tapi untuk secara detailnya bakal aku jelasin lebih lanjut ya. Jangan di skip dulu videonya. Pemerintah membuka kesempatan bagi guru honorer, termasuk guru tenaga honorer kategori 2, yaitu XTHK 2, untuk mendaftar dan mengikuti ujian seleksi menjadi guru PPPK, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tahun 2021. Sebagaimana yang telah diumumkan oleh Kemendikbud pada 23 November lalu dan menjadi fokus BKN di tahun 2021 ini. Untuk sasaran utama reformasi birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi untuk tahun 2010 sampai 2025 adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, jadi itu sehubungan dengan Perpres ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik mulai dari tahun 2010 lalu sampai 2025 nanti ini. Dengan demikian, tiap-tiap program dan kegiatan diarahkan mendukung reformasi birokrasi yang dapat memberikan hasil dengan terjadinya peningkatan mutu layanan kepada masyarakat sebagai tujuan utamanya. Untuk itu, ASN sebagai penggerak utama birokrasi harus mampu mencapai peningkatan kualitas layanan tersebut. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK memiliki kedudukan, tugas, serta tanggung jawab yang setara dalam pelayanan publik ya. Jadi itu mereka itu setara sebenarnya. PNS dan P3K ini memang ada perbedaannya. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau lebih tahu apa aja sih perbedaannya, misal terkait JHT, terkait pensiun, aku udah sertain link videonya di atas ya. Nanti di sebelah kanan atas di sini bakal muncul. Nah, kita lanjut lagi nih. Untuk pembagian skema kerjanya, PNS lebih difokuskan pada pembuatan keputusan atau kebijakan melalui posisi manajerial. Jadi itu di sini CPNS lebih kepada mengisi posisi manajerial. Sementara untuk P3K fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong percepatan peningkatan profesionalisme serta kinerja instansi pemerintah. PPPK ini juga dapat pula menduduki jabatan JPT atau jabatan pimpinan tinggi media setelah memperoleh dari izin presiden ya. Kemudian, kalau kita merujuk sistem manajemen ASN di negara maju, memang skema P3K ini diterapkan untuk merekrut tenaga profesional dalam jabatan tertentu. Sesuai dengan Perpres nomor 38 tahun 2020, ada 147 jabatan fungsional
yang dapat diisi oleh P3K, termasuklah jabatan guru ini, jabatan fungsional guru. Dan dikarenakan kebutuhan yang mendesak, pengangkatan P3K dalam jabatan guru ini disebabkan timbulnya keluhan kekurangan guru dan tidak meratanya distribusi guru di tiap-tiap daerah. Sini ya dijelasin. Maka untuk itu pengisian jabatan guru menggunakan skema P3K ini lebih tepat tanpa mengurangi haknya sebagai ASN nih. Di sini dijelasin untuk PPPK ini tidak mengurangi hak sebagai ASN. Dan PPPK ini atau P3K ini akan memperoleh hak pendapatan berupa gaji, tunjangan, dan besaran yang sama seperti PNS sesuai dengan level dan kelompok jabatannya ya. Untuk pengaturan mengenai gaji dan tunjangan P3K diatur oleh Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan untuk P3K. Dan pengadaan tenaga guru melalui skema P3K ini telah dikaji sebenarnya sejak awal tahun 2020 ya teman-teman. Dan terkait rencana ini telah dilakukan koordinasi antara Kemenpan-RB, Kemendikbud, Kementerian Dalam Negeri, dan BKN serta pemerintah daerah. Jadi kebijakan ini dinilai akan mempermudah manajemen guru dan dapat secara signifikan meningkatkan output yang tujuan awal tadi itu yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Untuk hak dan perlindungan P3K ini kan sebenarnya sama ya dengan CPNS seperti hak cuti dan hak untuk mengembangkan kompetensi. Selain itu, P3K ini juga mendapat perlindungan JHT yang berupa jaminan hari tua dan juga jaminan kesehatan, serta jaminan kecelakaan kerja hingga bantuan hukum. Sebagaimana yang diperoleh oleh PNS juga. Kelebihan lain dari sistem P3K ini sendiri adalah pelamar nggak terikat dia dengan batasan usia maksimum 35 tahun. Nah, mungkin ini ya salah satu keuntungan bila dengan dibukanya P3K untuk guru. Kan kalau untuk CPNS itu ada usia maksimalnya ya 35 tahun. Jadi untuk seseorang yang memenuhi persyaratan yang ditentukan juga dapat mengisi jabatan P3K pada posisi yang diinginkan. Dengan rencana rekrutmen melalui P3K ini, seorang calon P3K nantinya nggak harus meniti karir dari bawah. Seperti kalau kita melamar untuk PNS gitu ya. Dan skema ini sendiri sangat dimungkinkan. Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan dapat melamar P3K untuk langsung menduduki jabatan seperti jenjang muda, jenjang madya, pokoknya jabatan-jabatan terkait sesuai kebutuhan di pemerintahan. Dengan demikian, fokus perhatian manajemen P3K akan dapat ditujukan pada pengembangan kualitas P3K melalui peningkatan kompetensi dan tidak disibukkan dengan administrasi kepegawaian. Dan di sini juga di siaran pers ini dijelasin salah satu perbedaan utama PNS dan P3K dengan sistem pensiun yang ada sekarang terletak pada jaminan pensiunnya. Kan katanya kalau PNS itu ada jaminan pensiun, P3K nggak ada gitu. Namun di siaran pers ini dijelasin bahwa nggak menutup kemungkinan P3K juga memperoleh pensiun melalui perubahan mendasar dari skema pensiun Pay as you go menjadi full fund, yaitu yang sebelumnya menggunakan manfaat pasti menjadi iuran pasti. Jadi dengan perubahan sistem ini, sistem pensiun dan jaminan hari tua ini tidak terdapat perbedaan lagi antara kesejahteraan PNS dan P3K begitu ya. Untuk kedepannya, Badan Kepegawaian Negara akan terus berkoordinasi dengan Kemenpan-RB dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
untuk menjaring masukan dari berbagai pihak sebagai dasar dalam mengambil kebijakan, agar para guru dapat memperjelas statusnya dan meningkatkan kesejahteraan. Jadi hingga saat ini pemerintah nggak menutup kemungkinan tetap membuka formasi guru CPNS secara terbatas nih. Jadi untuk CPNS guru tetap terbuka secara terbatas untuk menjamin keberlangsungan pendidikan. Untuk surat ini atau siaran pers ini sendiri ditandatangani di Jakarta 5 Januari tahun 2021 oleh PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama yaitu Bapak Pariono SH. Nah, jadi kesimpulannya ya untuk formasi CPNS guru itu tetap dibuka, namun kan lebih diutamakan untuk P3K. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer gitu ya. Kemudian untuk mempermudah pendistribusian. Nah, mungkin ini aja yang dapat aku sampaikan di video aku kali ini. Semoga bermanfaat, dan bila itu bermanfaat jangan lupa di-share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.